Awal tahun ini ternyata diwarnai dengan adanya kasus yang menimpa Logan Paul, bintang YouTube dengan pengikut 15 juta subscriber, mengunggah konten video yang dikecam oleh banyak orang. Pasalnya, dalam video tersebut, tanpa merasa bersalah, Logan menampilkan orang yang meninggal bunuh diri di hutan Aokigahara di Jepang. Karena membuat geram dan kecewa publik, Logan sampai harus melakukan permintaan maaf 2 kali melalui akun Twitter pribadinya. Di samping itu, hutan Aokigahara memang terkenal luas sebagai tempat populer untuk bunuh diri. Hutan yang berada di kaki Gunung Fuji tersebut dikabarkan menyimpan sisi misterius di dalamnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 fakta menyeramkan dari hutan Aokigahara. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Hutan Aokigahara mempunyai pepohonan yang rata-rata tingginya memiliki 10 kaki. Pepohonan tersebut juga mempunyai daun-daun yang rimbun dan padat, sehingga seperti membentuk kanopi pada hutan. Oleh karena itu, cahaya matahari tak sepenuhnya dapat menyinari area hutan. Alhasil, hutan Aokigahara selalu erat dengan nuansa yang kelam dan damai. Kemudian, jarang sekali ditemukan hewan liar yang berkeliaran di dalam hutan. Mungkin karena tak banyak sumber makanan di sana, para hewan menjauhi hutan tersebut. Di balik itu, hutan Aokigahara juga dianggap sebagai hutan yang sangat sunyi. Bahkan, bagi para pejalan kaki, munculnya seorang burung merupakan pemandangan yang jarang ditemui, sehingga dapat membuat mereka terkejut ketika mendengarnya. Karena kesunyian dari hutan tersebutlah dikabarkan suara-suara hantu yang merintih dan menangis bisa terdengar dari jarak yang jauh. Dari jauh, kamu bisa melihat pemandangan Gunung Fuji yang menenangkan bersama dengan hutan Aokigahara di bawah kakinya. Hanya saja, pemandangan indah itu sebenarnya tak seindah dengan kenyataannya. Pepohonan yang rimbun dan seragam dapat dengan mudah membuatmu tersesat. Itu sebabnya para pejalan kaki di hutan Aokigahara biasanya mengikuti jalan setapak dan membawa pita berwarna untuk menandai jalan. Jika sampai tersesat, GPS dan ponsel tak akan berguna untuk digunakan di sana. Apaan aneh? Aokigahara yang sunyi merupakan tempat yang sunyi dan damai. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa hutan ini merupakan tempat yang tepat untuk peristirahatan terakhir mereka, sehingga memungkinkan bagi sejumlah orang pergi ke Aokigahara hanya untuk mengakhiri hidup mereka dengan secara tenang tanpa adanya gangguan. Oleh karenanya, hutan ini dianggap sebagai situs bunuh diri terpopuler setelah Golden Gate Bridge. Pemerintah Jepang sampai harus menyembunyikan angka kematian bunuh diri di hutan Aokigahara agar menghentikan tempat itu menjadi terpopuler. Tak heran jika di sana kamu bisa menemukan papan peringatan untuk tidak melakukan bunuh diri. Biasanya papan tersebut bertuliskan pesan menggugah seperti hidupmu merupakan anugerah berharga bagi orang tuamu atau pikirkan tentang keluargamu. Menurut cerita rakyat Jepang, roh gentayangan yang dikenal dengan nama Yurei dianggap menghantui hutan Aokigahara dalam waktu yang lama. Biasanya ia digambarkan dalam sosok wanita yang pucat dengan baju putih panjang dan rambut berwarna hitam. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan di Jepang, jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, maka roh mereka tidak dapat bergabung dengan para leluhur di dunia lain. Mungkin karena itulah Yurei bisa bergentayangan. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya orang-orang yang meninggal karena bunuh diri mayatnya akan ditemani oleh seseorang. Petugas hutan Aokigahara biasanya melakukan ritual ini agar arwah orang-orang yang bunuh diri tak sendirian dan menjadi marah.
Memang sudah lebih dari beberapa dekade hutan Aokigahara terkenal sebagai situs bunuh diri. Mungkin banyak orang dari kita hanya mengetahuinya baru-baru ini. Namun, hutan itu populer untuk dijadikan tempat bunuh diri sejak tahun 1950. Beberapa literatur dianggap sempat mendongkrak kepopuleran hutan Aokigahara sebagai tempat untuk bunuh diri. Pada 1960, penulis Seiko Matsumoto menulis novel yang disebut dengan Kurai Kaiju. Kisah yang ditulisnya berakhir dengan tragis, yakni dua pasangan yang saling mencintai mati bunuh diri bersama di hutan. Sejak novel itu melejit, kasus bunuh diri dikabarkan juga mengalami peningkatan. Tak hanya novel Matsumoto, Wataru Surumoi yang menciptakan buku kontroversial tentang bunuh diri pada tahun 1993 juga menyebutkan bahwa hutan Aokigahara merupakan tempat yang paling tepat untuk mengakhiri hidup. Tak kaget jika buku Surumoi kerap ditemukan dekat dengan jasad orang yang melakukan bunuh diri di hutan tersebut. Kehidupan yang sulit serta kemiskinan membuat para anak tega membuang orang tua mereka ke hutan. Hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu orang-orang miskin tak memiliki cukup makanan yang bisa diberikan kepada seluruh anggota keluarganya. Sehingga anggota keluarga yang paling tua seperti ibu, mereka perlu singkirkan demi bertahan hidup. Aokigahara juga menjadi salah satu hutan di mana orang-orang Jepang dahulu membuang orang tua mereka. Biasanya, orang-orang tua yang ditinggalkan akan perlahan-lahan meninggal karena mati kelaparan dan dikabarkan akan menghantui hutan tersebut, tempat ia meninggal. Di Jepang, kebiasaan kuno ini disebut ubasute. Sebenarnya tak hanya di Jepang saja yang melakukan tindakan sekeji ini, tapi di sejumlah negara Asia lain seperti Korea juga melakukan hal ini dalam masyarakatnya. Bukan menjadi hal aneh melihat banyaknya barang peninggalan dari orang-orang yang bunuh diri di hutan Aokigahara. Tak heran jika pemulung kerap berkeliaran di sana untuk mencari barang-barang berharga yang bisa mereka ambil. Bahkan, jika mereka menemukan jasad orang yang bunuh diri lebih dahulu sebelum petugas, para penjara akan mengambil semua barang berharga pada jasad tersebut. Tentunya tindakan tersebut sebenarnya dapat memicu kemarahan dari roh Yurei.
Nah, itulah tadi 7 fakta menyeramkan dari hutan Aokigahara. Cukup sekian dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru.